Berkat kelapa sawit, para elit global yang termasuk dalam deretan pengusaha migas maupun non-migas akan melarat. Berikut penjelasannya. Rumor yang kita ketahui bahwa bahan bakar fosil adalah sumber daya alam yang sifatnya terbatas dan tidak dapat diperbaharui, dan kemungkinan akan habis. Menurut beberapa sumber, sejak abad ke-18, minyak bumi telah digunakan hingga sekarang. Jika diakumulasi, tentunya penduduk bumi telah menggunakan minyak bumi lebih dari ribuan tahun dengan jumlah yang tidak terhingga. Tentu membingungkan dengan rumor yang ada selama ini bahwa minyak bumi akan habis. Dapat diduga, rumor itu sengaja diciptakan agar menjaga harga komoditas tersebut tetap tinggi dengan memakai prinsip keterbatasan demi menjaga harga pasar memperoleh keuntungan yang besar. Dugaan selanjutnya adalah jika pipa penyedot minyak bumi bisa masuk lebih dalam ke dalam perut bumi, bisa dipastikan di sana terdapat jumlah minyak yang sangat banyak. Setelah rumor tentang keterbatasan dibuat yang menjadikan harga tetap tinggi selama ribuan tahun, kini mulai terancam oleh kelapa sawit. Bagaimana tidak? Di Indonesia sendiri, dengan kemajuan yang dimiliki, perlahan telah beralih kepada penggunaan minyak nabati sebagai bahan bakar, di mana saat ini telah menerapkan B35 yang dalam artian telah mengandung minyak nabati sebanyak 35%. Dengan kemajuan yang akan ditarget hingga 100%. Progres inilah yang membuat para pengusaha migas terganggu, hingga mulailah digoreng isu deforestasi yang berujung kepada boikot produk berbahan sawit di Eropa. Jelas ini sebuah kesengajaan yang berlebihan, karena kerusakan yang dibuat oleh tambang migas jauh lebih ekstrim. Apa kita pernah melihat pemandangan hewan liar di kebun sawit terjadi di pertambangan? Tentu tidak. Jadi, jelas mana yang lebih merusak. Kekhawatiran ini terus dibesar-besarkan. Para elit itu takut Indonesia bangkit menjadi pelopor penggunaan biodiesel. Bisa dipastikan, melalui kebijakan pengurangan impor migas karena penerapan biodiesel, Indonesia akan menjadi barometer bagi negara-negara lain, sehingga drastis permintaan migas akan turun yang mengancam keuntungan dari sektor migas para elit. Kita bisa lihat bagaimana banyak kebaikan oleh kelapa sawit. Selain karena kelapa sawit memiliki kemampuan untuk banyak olahan, kehadiran kelapa sawit di Indonesia tentu membantu para petani. Belum lagi, limbah sawit berupa cangkang saat ini telah digunakan untuk bahan bakar pembangkit listrik oleh negara Jepang. Kita berharap regulasi yang tepat tentang pengolahan sawit di Indonesia diatur sedemikian rupa dengan tujuan agar sawit mayoritas dikuasai oleh Indonesia dan rakyatnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.